Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, ada uswah yang baik yang hendaknya menjadi panutan dan menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian pedoman apakah yang menonjol di dalam diri Rasulullah SAW tersebut? Pedoman yang kita harus ikuti dan hendaknya kita jadikan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari adalah akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mempunyai akhlakul karimah, yang mana akhlakul karimah beliau ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang terdekatnya seperti para sahabatnya, umatnya dan lain-lain. Bahkan Rasulullah berakhlak kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang yang membencinya. Sebagaimana kita ketahui di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah tiap hari pergi ke Masjidil Haram, kemudian ada seseorang yang membenci beliau. Setiap hari beliau meludahi Rasulullah SAW, hingga kejadian itu berturut-turut sampai 3 kali. Namun yang ketiga, Rasulullah tidak melihat orang itu lagi meludahi beliau. Maka ketika itu Rasulullah mencari-cari. Ternyata orang yang meludahi beliau sedang sakit. Dan Rasulullah mendatanginya terlebih dahulu sebelum orang-orang lain mendatangi beliau. Maka ketika itu orang yang membenci Rasulullah, orang yang begitu memusuhi Rasulullah, melihat akhlakul karimahnya Rasulullah, sekonyong-konyong orang tersebut akhirnya berubah dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Itu akhlak Rasulullah terhadap orang yang membencinya. Kemudian akhlak Rasulullah kepada umatnya yang mungkin belum paham atau belum sampai ilmunya. Pada satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Kemudian pemuda ini adalah pemuda yang senang berzina. Datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saat ini aku ingin berzina, maka bolehkah ya Rasulullah? Rasulullah adalah seorang guru yang sangat bijaksana dan sangat mempunyai akhlak kepada murid-muridnya. Tidak serta-merta kemudian mendengar muridnya yang bertanya seperti demikian, lalu Rasulullah membentak bahwa haram, kemudian menyalahkan orang itu. Tidak demikian. Maka ketika pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, bertanya, wahai Rasul, bolehkah aku berzina? Kemudian Rasulullah memanggil pemuda itu, suruh mendekat kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, wahai pemuda, seandainya engkau punya adik, atau engkau punya ibu, atau engkau punya kakak, seorang perempuan, dizinahi oleh orang lain, bagaimana perasaanmu? Maka orang tersebut, pemuda tersebut pun menjawab, wahai Rasul, tentunya saya tidak setuju, tentunya saya sangat marah, tentunya saya tidak menerimanya. Maka begitu jugalah, kata Rasulullah, perempuan yang engkau zinahi, pastilah kakaknya, pastilah orang tua laki-lakinya tidak senang dan tidak setuju dengan perilakumu itu. Akhirnya sang pemuda ini berkata di depan Rasulullah, wahai Rasul, saksikanlah bahwa mulai saat ini tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini
kecuali berzina. Demikian akhlak Rasulullah SAW kepada umatnya, kebijaksanaan Rasulullah kepada muridnya, sehingga orang yang bertanya tidak merasa dipatahkan pertanyaannya, namun mendapatkan ilmu sehingga dapat sadar dan berubah menjadi lebih baik. Inilah akhlakul karimah Rasulullah SAW. Kemudian saudaraku, tidak hanya itu saudaraku. Pernah diriwayatkan dalam satu ketika ada seorang sahabat yang mempunyai onta, dan ontanya ini mengamuk seharian. Dan pemuda ini bingung, tidak bisa menghentikan amukan onta tersebut. Maka dikala dia bingung tersebut, dia teringat kepada Rasulullah dan minta tolong kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun datang memberi pertolongan kepada sahabat tersebut. Maka ketika datang, belum lagi sampai Rasulullah kepada onta tersebut, tiba-tiba onta itu sekonyong-konyong, kemudian berhenti dari amukannya. Dan setelah itu Rasulullah makin mendekati onta tersebut, dan seolah-olah Rasulullah mendekatkan mulutnya ke kuping onta tersebut. Onta itu terdiam, dan dilihat dari kejauhan, ternyata Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan onta tersebut. Perlu diketahui saudaraku, Rasulullah SAW memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbincang-bincang dengan hewan. Begitu juga Rasulullah SAW diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbincang-bincang dengan hewan seperti onta tersebut. Maka setelah berbincang-bincang, kemudian Rasulullah menemui sang empu atau sang punya orang yang mempunyai onta tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mempunyai onta tersebut, "Wahai sahabatku, ternyata onta ini mengamuk karena engkau memberi beban pekerjaan kepadanya yang melebihi kemampuannya, dan juga engkau tidak memberi makan yang selayaknya, yang tidak seimbang antara pekerjaan dengan hak pemberian makan yang engkau berikan kepada onta tersebut." Sehingga onta ini ingin protes. Caranya memprotes adalah dengan mengamuk seperti demikian. Maka sahabat ini pun tersadar bahwa memang benar tidak seimbang dengan pekerjaan yang diberikan kepada onta tersebut, dengan beban yang diberikan kepada onta tersebut, dibandingkan dengan memberi hak makanan kepadanya. Maka lihatlah saudaraku, Rasulullah tidak hanya berakhlak kepada musuh-musuhnya, tidak hanya berakhlak kepada murid atau jamaah atau umatnya, tetapi kepada hewan sekalipun. Ketika melihat Rasulullah dari kejauhan langsung merasa tenang, langsung berhenti dari amukannya, karena pancaran daripada keagungan akhlak Rasulullah, karena pancaran daripada nyamannya ketika berada di depan Rasulullah SAW. Maka dari itu saudaraku, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Rasulullah yang taat dan senantiasa mengikuti dan mempedomani segala gerik-gerik Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.